Teman-teman, pernah nggak sih ngerasa hidup kita sekarang tuh serba cepet? Bayar tinggal tap, cepet. Check out keranjang belanja, cepet. Transfer uang, cepet banget. Tahu-tahu promo datang, uang keluar juga jadi ikutan cepet. Nah, masalahnya pas semuanya serba cepet gitu, kita sering banget kehilangan satu hal yang super penting. Kesadaran. Kita bayar tapi nggak bener-bener mikirin. Kita belanja tapi nggak bener-bener nimbang-nimbang lagi. Kalau kamu pernah ngerasain hal itu, kamu nggak sendirian kok, serius. Kita lihat saldo kok makin tipis, tapi pas ditanya, duitnya kemana ya? Bingung jawabnya. Nah, hari ini saya mau kenalin satu metode yang kelihatannya sederhana banget. Bahkan mungkin kesannya kuno, tapi justru disitulah kekuatannya. Namanya Kakehebo. Ini tuh bukan aplikasi yang ribet, bukan teori keuangan yang jelimet, bukan juga sistem yang bikin pusing 7 keliling. Ini cuma buku, pulpen, angka, dan yang paling penting, kejujuran sama diri sendiri. Karena kadang masalah keuangan kita itu bukan karena kita nggak tahu harus ngapain, tapi karena kita nggak pernah benar-benar duduk tenang dan ngelihatin uang kita dengan lebih pelan. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Dan ayo kita jujur-jujuran deh. Sebagian besar dari kita sebenarnya udah tahu kan teori dasar soal duit? Kita tahu harus nabung, jangan boros, kurangin jajan. Tapi kenapa ya rasanya susah banget buat dijalanin? Jawabannya, karena tahu itu beda sama sadar. Kita sering banget tahu sesuatu itu cuma di kepala, tapi nggak sempat kita bawa ke keputusan sehari-hari. Uang keluar ya keluar aja, belanja ya terjadi gitu aja, dan bulan ya berlalu gitu aja. Akhirnya kita hidup kayak pakai mode autopilot. Nah, Kakekbo ini fungsinya buat ngebantu kita keluar dari mode autopilot itu. Bukan dengan cara yang rumit, tapi dengan cara maksa kita buat sedikit melambat. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sih Kakekbo ini sebenarnya? Ternyata ini tuh lebih dari sekedar nulis-nulis angka di buku catatan loh. Jadi, Kakeibo itu metode yang fokusnya bukan cuma di berapa uang masuk dan keluar, tapi lebih ke kenapa uang itu keluar dan apa yang bisa kita pelajari dari situ. Kakeibo itu ibarat cermin buat ngelihat kebiasaan kita, pola belanja kita, bahkan emosi di balik setiap pengeluaran kita. Jadi yang dibangun itu bukan cuma kontrol angka, tapi kesadaran diri. Mungkin sekarang ada yang mikir, alah, kan udah ada aplikasi, ngapain capek-capek nulis? Pertanyaan yang bagus. Tapi, ada satu kekuatan dari nulis manual yang seringkali nggak bisa digantiin sama teknologi. Waktu kamu nulis, kamu nggak bisa ngebut. Kamu harus berhenti sejenak, lihat angkanya, dan ngakuin apa yang terjadi. Kalau kamu nulis sendiri pakai tangan, kopi, 28.000. Rasanya tuh beda. Ada momen di mana kamu mikir, oh jadi ini toh yang sebenarnya aku lakuin sama uangku? Coba deh, berhenti sebentar dan pikirin. Bukan lihat di aplikasi ya, tapi benar-benar nulis pakai tangan. Kalau jawabannya udah lama banget, mungkin itu salah satu alasan kenapa uang terasa cuma lewat gitu aja tanpa jejak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Gimana caranya mulai? Tenang aja, sistemnya sederhana banget dan bisa langsung kamu coba nanti malam. Langkah pertama Kakeibo itu unik. Bukan langsung nyatet pengeluaran, tapi nentuin tujuan. Kenapa? Karena orang itu jauh lebih kuat buat nahan diri kalau dia tahu mau kemana. Bukan cuma ngawang, pokoknya harus hemat, tapi yang jelas. Misalnya, aku mau nabung buat dana darurat, atau aku mau punya pegangan 5 juta. Dan yang lebih penting lagi adalah alasannya. Kenapa kamu pengen lebih tenang? Tulis itu gede-gede di halaman pertama buku Kakeibomu. Itu yang bakal jadi pengingat kamu. Nah, setelah punya tujuan, baru deh kita masuk ke intinya. Setiap pengeluaran dibagi ke dalam 4 kategori simple ini. Pertama, kebutuhan. Ini yang wajib ada ya. Makan, transport, bayar kos. Kedua, keinginan. Ini yang nggak wajib. Nongkrong, jajan boba, nonton. Ketiga, budaya atau pengembangan diri. Ini buat nambah isi kepala, kayak beli buku atau ikut kursus online. Dan keempat, tak terduga. Ini buat yang tiba-tiba muncul, kayak beli obat atau servis motor. Dengan 4 kategori ini, kamu bakal bisa lihat pola pengeluaranmu dengan sangat jelas. Dan ini bagian yang bikin Kakeibo jadi sistem yang hidup. Tiap akhir bulan, kamu jawab 4 pertanyaan ini. Berapa pemasukanmu? Target nabungnya berapa? Realitanya keluar berapa? Dan yang paling penting dari semuanya, apa yang bisa saya perbaiki? Kuncinya ada di pertanyaan keempat itu. Ini bukan sistem buat ngejudge atau menghukum diri sendiri, tapi sistem buat belajar. Coba jujur sama diri sendiri deh. Apakah di pos keinginan? Atau jangan-jangan kebutuhan yang membengkak? Atau pengeluaran tak terduga yang sebenarnya bisa diantisipasi? Nah, dari situlah perbaikan itu dimulai. Dan setelah kita mulai sedikit-sedikit memperbaiki, kita bakal sadar bahwa semua ini tujuannya adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar angka-angka di buku catatan.
Bagian paling menarik dari kakek Ibo itu ini. Lama-lama kamu bukan cuma ngeliatin angka, tapi kamu mulai ngeliatin diri kamu sendiri. Kamu mungkin jadi sadar, oh ternyata tiap lagi stres aku jajannya lebih banyak. Atau, ternyata tiap awal bulan aku kalap banget ya. Inilah kekuatan kakek Ibo. Dia ngebantu kamu ngerti pola dirimu sendiri. Jadi, poin utamanya adalah kakek Ibo itu bukan metode buat bikin hidupmu jadi kaku atau obsesif sama angka. Tujuan akhirnya justru sebaliknya, supaya kamu lebih tenang. Tenang karena uangmu mulai kelihatan jejaknya. Tenang karena kebiasaanmu mulai terbaca. Tenang karena keputusanmu soal uang nggak lagi sepenuhnya autopilot. Oke, jadi buat merangkum semuanya, kalau kamu ngerasa uangmu cepet banget habis dan hidup terasa serba otomatis, coba deh pelan-pelan mulai pakai metode kaki Ibo. Langkahnya simpel banget. Tentuin target dan alasannya, catat pengeluaran pakai tangan, bagi ke 4 kategori tadi, terus lakuin refleksi tiap akhir bulan. Ingat ya, kakek Ibo itu bukan soal jadi kuno atau ketinggalan zaman. Kakek Ibo itu soal ngasih jeda buat diri kita sendiri. Dan terkadang, jeda itulah yang menyelamatkan kita dari keputusan-keputusan yang terlalu cepat. Cukup ingat 4 kata ini aja. Tulis, lihat, sadar, perbaiki. Coba deh, tulis dengan jujur. Nggak perlu dibagikan ke siapa-siapa kok. Cukup buat kamu sendiri. Karena seringkali, dari satu kejujuran kecil inilah, perubahan besar itu bisa mulai tumbuh.